di dalam room meeting kita melalui Google Meet ini. Adapun dari tujuan kegiatan kita adalah menindaklanjuti perencanaan kemarin kita akan membuat buku dan mendapatkan berita baik juga ini dari Pak Wan yang sudah saya posting juga di grup KKG kita. Setidaknya kita akan mulai mungkin dari hari ini kita akan dapat arahan dari Pak Wan, kemudian kita akan mulai mengerjakan penulisan kita ya Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan tadi sedikit spoiler di awal tadi bahwa KKG kita akan mencoba membuat per divisi lagi. Jadi mungkin ini baru kali pertama saya sampaikan kepada anggota sekalian bahwa nanti kita di KKG itu rencananya akan membentuk 4 divisi. Yang pertama itu guru menulis yang saat ini kita lakukan. Guru menulis ini tujuannya adalah mengembangkan profesi guru. Dalam hal ini membuat karya tulis seperti itu. Dan kebetulan di KKG kita fasilitatornya sudah lengkap seperti itu di Ngabang sendiri ya. Pak Wan sebagai pengarahnya ya seperti itu, sebagai fasilitator kalau saya tidak salah seperti itu ya, karena tergabung juga di dalam tim Forum Indonesia Menulis seperti itu. Kemudian ada alumninya juga Ibu Noberta, Ibu Erna, sama Bu Epin ya dari Maniamas. Jadi ada 4 orang tim ini yang tentu sudah menjadi pendamping kita dan menulis juga nanti tetap kita akan menulis. Memang perencanaan divisi guru menulis itu kita menghadirkan contoh lah bagi Kabupaten Landak secara umum sebagai satu kegerakan dari guru untuk nantinya kita ke depan akan membangkitkan semangat guru-guru di Ngabang secara umum ini di Landak untuk menulis. Dan kita sudah memulainya di KKG kita. Jadi selain divisi guru menulis tadi, yang kedua ada divisi untuk khusus olahraga. Jadi divisi khusus olahraga ini nanti akan membimbing anak-anak murid kita di KKG inti, akan mempersiapkan mereka lomba-lomba seperti O2SN, kemudian lomba-lomba atletik yang lainnya di luar yang diadakan oleh pemerintah. Jadi nanti di divisi olahraga ini kita akan menjaring anak-anak yang memang berpotensi, mungkin dari kelas 3, kelas 4 akan dibina oleh guru-guru pembimbing di divisi olahraga. Nanti kita siapkan anak-anak ini untuk lomba seperti itu. Jadi ini juga menjadi sebuah poin penting gitu untuk membrandingkan KKG kita, sehingga di dinas juga kita dilihat, oh ternyata ada KKG yang berbeda seperti itu, memperhatikan tidak hanya guru, melainkan siswanya juga berprestasi. Itu divisi kedua. Kemudian ada divisi ketiga, itu nanti tentang olimpiade. Olimpiade itu IPA dan matematika. Ini kelas 3-4 juga. Dari 11 sekolah kita siapkan, kita jaring anak-anak yang berprestasi, yang memang jenius, seperti itu dari semua sekolah itu. Mungkin kita juga akan adakan pembinaan untuk mereka. Dan yang terakhir itu divisi PGRI. Divisi PGRI ini nanti akan mewadahi info dari PGRI terkhusus untuk guru seperti itu ya. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan dari PGRI nanti, jadi kita enggak ketinggalan lagi informasinya gitu. Jadi kolaborasi juga langsung dengan kabupaten. Nah, jadi kira-kira ada 4 divisi nanti di dalam KKG kita. Dan untuk kegiatan KKG secara umum mungkin kita akan menyesuaikan zaman ya Bapak Ibu, kita akan lebih banyak daring. Jadi untuk memenuhi juga kebutuhan di PMM, kemudian untuk pertemuan fisiknya mungkin kita pembukaan sama penutup, kemudian kegiatannya itu akan lebih banyak di masing-masing divisi ini. Jadi nanti lebih akan kelihatan aksi nyatanya gitu kan. Nah, dari 11 sekolah. Dan ada informasi juga kemarin kami pengurus sudah berkoordinasi dengan Ibu Noberta dalam hal ini pengarah KKG kita, bahwa akan ada satu sekolah yang akan bergabung dengan kita. Dari pengurusan KKG juga kemarin sudah diminta untuk membuatkan menyurati sekolah madrasah ya yang di Sungai Buluh. Saya kurang ingat namanya kemarin. Jadi atas arahan dari dinas untuk mengundang mereka masuk juga di KKG kita. Jadi kalau memang lancar nanti
paling tidak kita sudah menambah satu lagi anggota di dalam KKG Inti 2 ini. Jadi itu informasi yang saya dapat sampaikan. Kita langsung saja masuk ke materi persiapan kita untuk menulis ya. Dalam hal ini Pak Wan Mustadi akan menyampaikan arahan-arahan untuk kita yang tergabung di dalam forum ini ya. Kita kan sudah tergabung juga di grup guru menulis KKG Inti 2. Nanti harapannya memang kita hari ini Pak, kita tentukan memang nama-nama penulis Pak. Jadi enggak lagi maksudnya itu sudah jelas gitu Pak arahannya nanti. Jadi kita sudah jadi bentuk tim seperti itu Pak. Nah, nanti mungkin ada arahan dari Bapak. Nah, itu saja pembukaan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk kesempatan waktu saya berikan kepada Pak Wan Mustadi. Silakan Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga Basingat Kak Jubata. Aduh. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pengurus KKG di Inti 02 Ngabang, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang tergabung, yang ada di dalam room ini, dan seluruh rekan-rekan guru yang aktif, yang tergabung di Zoom meeting kita pada hari yang berbahagia ini. Selamat sore kita di kegiatan hari ini. Agak sedikit menyita waktu Bapak Ibu, seharusnya di waktu weekend ataupun di jam-jam istirahat warga. Kami mencoba dengan Pak Riko berkomunikasi untuk tetap berusaha bagaimana supaya program yang kita canangkan ini tidak hanya habis sekedar ide, tapi ada action walau hanya sedikit. Itu yang saya coba terka dari jalan pemikirannya Pak Riko selaku ketua kita. Jadi dia ingin action kita nyata dan menunjukkan bahwa di Inti 02 Ngabang ini memang tim KKG kita yang aktif dengan kegiatan-kegiatan. Saya mendukung sekali dengan per divisi yang disampaikan oleh Pak Riko tadi. Cuman kalau izin ya Pak Riko ya, kalau bisa saya sampaikan, coba kita masukkan di sana divisi guru agama. Jadi di sana ada guru olahraga, ada guru dengan guru menulis, lalu ada guru agama. Nah, ketika kita mengadakan satu kegiatan KKG yang terpisah agendanya terpisah, tetapi di harinya tetap, misalnya katakanlah hari ini tanggal 17, sekaligus kumpul guru agama, guru olahraga, guru umum atau guru kelas, kita kumpul. Jadi udah ada per kelas di sana. Jadi kegiatan kita serentak dengan jumlah sekian. Jadi tidak bergabung. Jadi mereka tuh takutnya kalau guru agama, guru olahraga gabung dengan guru kelas, guru apa, mereka hanya ngikuti, hanya sekedar asal-asal iseng-iseng ikut. Tapi kalau mereka di kelasnya masing-masing, di roomnya masing-masing, saya rasa di hari yang sama kita nampak. Begitu kumpul lagi kita. Itu sekedar saran ya Pak Riko untuk kedepannya. Baik, apa yang sudah kita lakukan ini semoga kita memang dilirik sehingga niat kita dari PIM untuk mengharapkan supaya Inti 02 Ngabang ini saya katakan berulang-ulang menjadi kiblatnya untuk literasi di Kecamatan Ngabang, dan Kecamatan Ngabang khususnya bisa mampu menjadi kiblatnya literasi untuk di Kabupaten Landak. Nah, hal itu memang sederhana, namun tidak akan mudah kalau tanpa ada aksi atau action dari kita. Sebelum saya jauh mungkin berbicara sedikit, mungkin menyita waktu lebih kurang 1 jam. Kita semua berdoa semoga orang tuanya Ibu Norberta ya segera disembuhkan oleh Tuhan penyakitnya dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga ya dari perawatan dan cepat disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya jauh lagi, saya ingin ada hal yang beberapa ingin saya tanyakan. Nah, kalau kita ingin mulai action dari sekarang membuat buku, apakah semua grup yang ada di dalam sudah mewakili dari sekolah yang ada? Sepertinya di sini SD 2 sudah ada, SD 3, SD 6-nya ada Bu Ernawati, SD 3 belum kayaknya nih. Kalau dari kalau dari SD Engkadu udah ada, lalu SD Maniamas ada ya. Alpha Omega Pak Adrian udah ada kali juga ya. Lalu di Alpha Omega belum, lalu Alfikri juga ada. Adik pesayangan baru ada sedikit, 1-2 orang. SD 2 rekan yang lain juga belum. Nah, tapi tidak masalah.
Cuman yang saya pertanyakan kembali ini Pak Riko, apakah kita ingin membuat buku yang kita mulai start sekarang ini, apakah kita dengan rancangan kita yang awal kemarin, yaitu guru per sekolah itu per judul. Contohnya misalnya Bapak dari Engkadu, misalnya ada 5 penulis, 6 penulis di sana, lalu di sana membuat satu judul buku, lalu judul bukunya dari Engkadu atau judul bukunya dari SD 06 atau judul bukunya dari Alfa Omega, nah itu yang belum saya tanyakan. Apakah kita ingin penulis solo, perorangan? Nah yang ini perlu kita itukan karena nanti hasilnya akan berbeda. Apabila kita akan menulis solo seperti Bu Supriyana ya, Bu Supriyana ini menulis sendiri karena dia mewakili teman-temannya, minimal tulisannya itu 40 sampai 50 halaman per orangnya. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau kita ingin per sekolah, misalnya judul buku SD 06, misalnya Cahaya Cemerlang di SD 06 Ngabang, penulisnya termasuklah ini sampai dengan kepala sekolahnya ada, udah segala macam. Nah, ini yang perlu kita tegaskan kembali. Nah, kalau kita ingin solo, ini kan ada satu program yang saya sampaikan kemarin, yaitu GIN, Guru Inovator Nasional, itu komunitasnya tuh lebih kurang 50. Nah, boleh per orang, sepertinya Ibu Ernawati dari SD 6 hanya dia sendiri cukup. Dia membuat tulisan dalam bentuk yang apalah nanti yang sudah akan dipandu dibimbing, nanti tulisan itu akan dikumpul dari Bu Wilitwina, dari Bu Maya, ya Bu Norberta, Bu Natalia, dikumpul sehingga menjadi satu majalah yang GIN terbitkan pada tanggal 1 Juni nanti tahun 2024. Pembimbingannya nanti dilaksanakan dengan pembimbingan umum se-Kalimantan Barat, yaitu buku terbitnya khusus Landa. Jadi komunitas Landa itu atau komunitas Ngabang itu ada 50 guru yang membuat tulisan. Jumlah tulisannya satu guru tuh hanya 1 halaman A4. Nah, jadi tentang bukunya apa? Boleh. Majalahnya tentang isinya apa? Mungkin pengalaman Bapak mengajar, mungkin artikel tentang materi pembelajaran, mungkin tentang cerita daerah, tokoh masyarakat, budaya, tentang kuliner, tentang apa saja. Tulis dengan fotonya, lengkap dengan semacam website yang ditulis misalnya SD Engkadu misalnya kan, dengan penulisnya Pak Riko, dengan websitenya ini lengkap di sana. Jadi itu munculnya dalam bentuk majalah, Pak. Majalah ini yang dibaca bukan hanya Landa, bukan hanya Kalbar, tapi dibaca oleh seluruh Indonesia. Nah, di sini semacam sharing. Ini kan ada 30 provinsi, 30 provinsi, daerah khusus dan daerah khusus ya. Ini udah ada membuat satu kerjasama. Nanti sharing tuh 30 provinsi itu kita memiliki bukunya Gorontalo, kita memiliki bukunya Jayapura, kita memiliki bukunya Jawa Tengah, apa segala macam gitu kita. Sehingga jadikan satu sampel buku. Nah, sampelnya untuk Landa itu, bahkan untuk Kalbar itu adalah Landa itu adalah Inti 02 Ngabang. Sehingga saya sampaikan kemarin bahwa untuk peserta di Landa itu udah tercover. Ini kalau menurut saya kemarin ngomongnya itu lebih kurang 50. Saya targetkan satu sekolah itu 4 orang saja, Pak. 4 orang kalau kita ada 12 kan sudah lebih kurang 50. Sudah cukup. Kita sudah bisa on target di sana. Nah, jadi nanti pembimbingannya bukan hanya saya pribadi, nanti ada langsung dari pembimbing pusat. Pembimbing FIM pusat yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni tahun 2024 itu melalui online seperti ini dengan narasumber-narasumber yang cukup handal ya, yaitu seperti Ipo Santosa, dia langsung akan membimbing kita lebih kurang dari jam 7.30 sampai dengan jam 12. Nah, lalu pembimbingan penulisannya langsung baru dengan saya. Nah, termasuk Dik Doang juga langsung hadir hari itu. Pembicara nasional langsung akan membimbing. Nah, cuman di sana kita harus ada ada sedikit biaya yang harus kita keluarkan. Dan ini pun sekolah boleh dibayar dari sekolah, Pak, melalui dana BOS. Dan di sana pun ada yang pertama kita dapat sertifikat sistemnya langsung nasional untuk sebagai penulis. Kemudian kita dapat majalahnya yang diserahkan langsung di sekolahnya itu, misalnya kalau di Landa itu ada 50 penulis, 50 penulis itulah yang dapat 50 buah. Nah, misalnya kita bukan atas nama sekolah,
Kita hanya 12 sekolah, katakan tambahan tadi 12 sekolah, bukan 12 majalah, tapi 50 majalah yang tertulis di sana. Nah, kita udah menjadi satu catatan. Nah, ini itu yang tahap pertama. Nah, kalau tahap kedua yang seperti rancangan kita awal, kepingin inti 02 Ngabang, kita membuat buku yang atas nama sekolah, lalu kita akan terbit bukunya tidak seperti majalah, tapi seperti buku biasa yang diperbayar juga oleh pihak sekolah itu, yang jumlah satu sekolah minimal 5 orang peserta atau 6 orang peserta, kalau dikalikan 5 sampai 6 halaman sehingga mencapai melebihi 40 halaman. Nah, itu. Nah, jadi tinggal kita tentukan oleh Pak Riko, kita masih punya waktu yang panjang. Dan kalaupun rekan-rekan masih ingin pembimbingan secara manual, saya juga tetap membimbing. Walaupun kita untuk membuat majalah, kita juga tetap membuat artikel. Tentang apa, Pak? 3 artikelnya itu bisa tentang budaya yang seperti yang saya tuliskan tadi, wisata, wisata literasi, wisata budaya, wisata kuliner, wisata di daerah-daerah setempat bisa dijadikan, bisa. Contohnya Bapak di Engkadu, apa wisata yang ada di daerah Engkadu yang cocok. Bisa tentang pelajaran, bisa Pak. Misalnya Bapak menyampaikan materi pembelajaran, bagaimana materi ini supaya mudah dicerna oleh siswa. Saya membuat satu metode apa yang saya sampaikan. Ibu misalnya menyampaikan metode pembelajaran agama dengan melalui langsung, misalnya membawa anak ke gereja, mungkin ibu guru yang membawa anak ke masjid, langsung membawa anak, langsung kunjungan, memperkenalkan budaya Keraton Landa, langsung membawa anak-anak ke Keraton Landa. Foto-foto anak-anak kita bimbing sehingga anak mengerti, oh ini keraton, ini didirikan tahun berapa, raja pertamanya siapa, udah cukup. Itu udah menjadi satu artikel tulisan yang bisa kita muat di dalam satu majalah itu. Nah, jadi sehingga kita tidak perlu bingung-bingung lagi. Nah, kalau kita ikut yang majalah itu, Bu ya. Jadi sehingga satu guru hanya satu halaman dengan ukuran kertas A4. Nah, jadi nanti kalau diedit itu akan bisa 2 halaman dengan itu. Jadi kita semua guru akan dapat. Lalu kita membayar untuk narasumber, mungkin kita akan membayar juga untuk sertifikat kita dengan biaya Zoom kita pada hari itu, pada tanggal 1 Juni itu. Itu kalau itu komunitas. Nah, sehingga sebelum saya lanjut, mungkin kita bisa komunikasi dengan teman-teman saat sekarang ini. Ini ada 2 sistem. Kalau kita ingin start dulu, boleh. Tetapi dengan syarat satu sekolah minimal 5 guru yang harus menulis. 5 atau 6. Sehingga kalau 4 halaman satu guru, ya kan kalau 5 orang guru sudah dapat 20 halaman, udah layak terbit untuk satu buku. Sehingga saya kemarin komunikasi dengan Bapak, bagaimana mengharapkan supaya teman yang lain itu juga terlibat. Kalau seandainya kita kepingin membuat majalah yang kita start dari tanggal 1 Juni itu bukan hanya Landa Pak, bukan hanya Kalbar, tapi seluruh Indonesia program ini. Cuman melaluinya per unit. Ya kita unit Kalbar melalui Landa. Kebetulan saya kemarin, saya sampaikan kemarin, saya lolos di GIN, di Guru Inovator, melalui ini. Jadi sehingga ini bisa kita laksanakan nanti untuk tanggal 1 Juni, tapi kita boleh tulis dari sekarang. Bahwa Ibu boleh konsultasi via WA dengan saya, ketemu langsung bisa, kita juga mengadakan webinar Zoom seperti ini juga boleh untuk membuat tulisan, sehingga ketika tanggal 1 Juni kita hanya mendengar arahan umum, dengan untuk mencari jam pengalaman kita, tapi tulisan kita udah ada dengan saya, nanti tinggal saya kirim, udah jadi itu barang itu. Sehingga saya menunjuklah Ibu Natalia kemarin sebagai teman saya, sebagai admin saya untuk membantu hal ini. Sehingga saya buat coba daftar. Ini dari sekolah boleh untuk mengeluarkan pembayaran itu per biaya bos Pak, tidak masalah. Karena ini juga untuk pengembangan diri kan, ya tidak masalah. Ya Pak. Ya Pak. Ya. Baik Pak, bagaimana kawan-kawan? Udah kita dengar bersama ya tadi apa yang udah disampaikan Pak Wan. Jadi ada 2 opsi tadi ya yang saya tangkap. Iya. Apakah kita akan membuat artikel mengikut yang kegiatan PIM tadi Pak ya? Iya. Atau kita memang membuat buku nanti yang sesuai kemarin yang arahan Pak Wan. Langkah pertama. Ya, langkah pertama kita biar asik dulu gitu kan. Menulis buku per sekolah ini nanti. Seperti itu. Silakan kawan-kawan yang lain, kita ada 15 orang nih totalnya. Silakan berpendapat ya. Iya, enggak apa-apa. Ya, Bu Erna, silakan. Present. Ya, ya jadi begini Bapak.
Izin sebelumnya mohon maaf. Karena kan kemarin kan saya juga sudah coba berbicara dengan rekan-rekan tuh, khususnya di SDN 06. Nah, ternyata sepertinya bahasanya itu agak berat mau mengikuti, tapi saya memberikan masukan, saya memberikan semacam motivasi begitu kan. Nah, ada gambaran sih sudah, cuman mereka itu sepertinya kebingungan mau menulis apa, tentang apa, terutama yang muda-muda lah ini. Nah, jadi di sini sih kalau bisa saran saya ya seperti yang dikatakan Pak Riko tadi kan, kita yang ambil langkah yang pertama dulu lah gitu. Nah, lalu kemudian apakah untuk yang langkah pertama ini itu berbayar atau tidak? Nah, itu rekan-rekan juga kan perlu tahu gitu. Karena tadi saya kurang menyimak untuk langkah yang pertama. Kalau langkah yang kedua tadi saya udah jelas gitu. Jadi itu saja Bapak. Makasih. Iya, terima kasih. Pak Riko, Gimana? boleh dulu? Ya, silakan. Ya Pak, silakan Pak. Oke, Bu Erna dan rekan-rekan yang lain, ya kebetulan pertanyaan Bu Erna untuk kita semua juga ya. Jadi memang sih kita untuk menggugah kawan-kawan untuk menulis ini memang berat. Mungkin awalnya saya juga dulu demikian, mungkin Pak Riko juga sama, cuman karena rasa tanggung jawab ya Pak Riko ya. Saya yakin Pak Riko karena memang tidak hobi menulis. Tetapi mau tidak mau juga kalau ini memang mencoba itu memang berat, tapi udah kita mulai, insya Allah ini akan berjalan dengan baik. Begini, kalaupun seandainya kita dengan tahap langkah pertama ingin menulis per buku, per sekolah, katakanlah 12 sekolah, kita menjadi 12 judul, ini harus ada minimal 5 orang dalam satu sekolah itu untuk membuat tulisan, yang jumlah tulisnya 5 sampai mungkin 5 sampai 6 halaman, sehingga bisa menjadi 20 ke atas halaman baru layak untuk diterbitkan menjadi satu buku. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya untuk biaya sama juga Bu. Kita harus mengeluarkan biaya untuk editing, layouting, untuk grapher, termasuklah biaya cetaknya. Sama juga kita harus berbayar. Jadi per sekolah yang bayarnya bukan pribadi. Kita kan udah janji kemarin dengan K3S, satu sekolah misalnya dikenakan biaya kalaupun 900, kalau 8,5 jadi 3 buku, jadi sekolah itu dapat 3 buku. Nah, misal kalau 5 penulis hanya dapat 3 buku, jadi disimpan untuk di perpustakaan itu, karena untuk biaya editing, layouting, grapher, cetak yang untuk itu. Sementara untuk yang solusi rancangan yang kedua yang saya katakan tadi, itu berbayar juga dari sekolah, tetapi perhitungannya per orang. Misalnya kalau per orang dikenakan 150 dari mulai sertifikat sampai piagam, sertifikat plus piagam, lalu dapat buku bimbingan lagi, lalu tulisan kita udah dicetak di dalam satu majalah. Ini yang langsung ngurusnya itu PIM pusat melalui Ibu Natalia Delvia tadi. Beliau sebagai adminnya, rekeningnya pun kita bayar lewat rekeningnya Bu Natalia Delvia. Nanti hasilnya akan sampai ke kita. Webinarnya nanti akan dibimbing langsung oleh dari PIM pusat seperti Ipo Santosa maupun para seperti Dik Doang juga akan mengisi acara itu selama 1 hari itu. Jadi tulisannya kita satu orang guru hanya 1 halaman A4 itu saja cukup. Tetapi kalau seandainya di dalam komunitas kita ini, menurut saya kemarin rancangan, kalau memang di komunitas SD02 ini jumlahnya tidak sampai 50, saya coba di wilayah inti 01, 03, di wilayah Ngabang dulu. Karena saya kepingin Ngabang saja dulu menjadi kiblatnya untuk Landa ini. Jadi kalau kita komunitas di SD02 ini bisa mencapai 50 orang, berarti cukup di inti kita ini. Jadi satu sekolah, katakanlah Ibu dari Maniamas, misalnya jumlah guru yang dikirim sebanyak 5 orang. 5 orang kali 150, 750, itu sudah 5 penulis di sana. Jadi kalau ada 10 sekolah udah cukup 50. Jadi sekolah yang membayarkan, bukan kita yang pribadi. Itu udah terbit dalam bentuk majalah dengan cover, dengan warna, bukan majalah-majalah seperti majalah yang rutin tiap bulannya dapat ke kita, Pak. Kita bisa dapat majalah dari Jawa, dari Bali, dari tukar kita di sana itu. Penulis itu. Kita menulisnya pun repot hanya 1 halaman. Ya Bu Erna? Ya. Ya. Cukup jelas ya. Oke.
Jadi pertanyaannya gini Pak, masalahnya kalau memang ada tindak lanjut dari K3S kemarin, kenapa kok tidak ada respon sama sekali gitu loh? Ya itu yang jadi, apakah itu nanti takutnya gini Pak, itu kan udah dibicarakan di K3S. Iya. Nah sementara kami ini tidak ada respon sama sekali, istilahnya mensupport anak buahnya untuk mengikuti kegiatan ini atau bagaimana. Oh nanti Iya, akan iya. akan istilahnya didanai dari sekolah atau Oke, gimana siap, gitu, siap. tidak ada respon sama sekali gitu Pak. Bu, saya langsung saja karena saya ini masih nunggu flyernya dari FIM pusat. Ini data-data saya, data Bu Natalia udah dikirim. Saya kemarin udah minta foto Bu Natalia, nomor rekening Bu Natalia, sampailah tempat tugas dengan NIP apanya segala macam. Itu untuk mewakili NT 2. Nanti flyer kami itu akan muncul. Baru saya menghadap ke Dinas Pendidikan langsung minta Pak Dinas Pendidikan ini mendukung dan mensupport kegiatan ini, bahwa kegiatan ini betul-betul resmi sehingga ditularkan kepada K3S Kabupaten dan K3S Kecamatan. Nah, sehingga kegiatan ini bukan hanya pandai-pandai sabaya diri aja, enggak, tapi ini kegiatan resmi karena proposalnya pun nanti ini udah dalam proses juga, mereka akan kirim ke kita, sampaikan di sana, nanti kita minta Bapak Pak Kadis kita membuatkan satu video testimoni untuk pendukung kegiatan ini sehingga tidak ada alasan untuk sekolah tidak mendukung kegiatan ini dan sekolah wajib untuk memberikan bayaran kepada pelaksananya itu. Jadi guru tidak harus repot-repot memikirkan biaya itu lagi. Nah, gitu Bu. Iya Pak. Mungkin gini Pak, andai kata lah ya, misalnya sekolah juga dalam hal ini penggunaan BOS misalnya andai kata nih Pak, Batas misalnya biayanya. keberatan gitu kan. Ya. Mungkin kalau memang misalnya saya pribadi misal gitu kan, kalau daftar itu kisarannya itu berapa Pak ya? Biasanya, kalau yang udah dihitung kemarin itu 150 Bu, Pak. Kalau per orang, kalau yang kita solusi yang kedua, kalau trik yang kedua, kalau trik pertama sekolah juga harus berbayar, itu hitung daripada jumlah penulis plus cetakan buku yang kita inginkan. Kalau kita minta 5, mungkin hanya sekitar 800 atau 7,5. Kalau kita mintanya 10 eksemplar bukunya, mungkin lebih dari itu. Sama juga tetap bayar, sekolah juga harus berbayar. Karena K3S kan udah komitmen kemarin waktu rapat. Sehingga rapat K3S nanti, coba akan saya tegaskan kembali hal ini Bu Ernawati. Betul itu Bu, nanti takutnya sekolah guru-gurunya mau aktif tetapi sekolah tidak mendukung dan harus mengeluarkan kocek pribadi lagi. Itu yang saya ngerti, paham itu ya. Karena kawan udah capek harus membuat artikel, membuat tulisan, sekolah harus berbayar lagi gitu kan. Sehingga ini coba kita sampaikan di sana. Yang jelas itu nanti untuk biayanya itu termasuk biaya cetak sama biaya untuk para narasumber yang akan kita undang plus dengan sertifikat kita dan biaya untuk apalah segala macam di webinar ini kan untuk kuota pendukungnya itu. Iya Pak. Menarik sih, berarti sesuai target tadi Pak, kita di Landak atau Ngabang nih Pak ya? Landak atau Ngabang Pak? Saya target awalnya itu untuk inti kita dulu. Orang nih, Pak. 50 orang ini untuk inti kita aja atau inti di Ngabang, saya targetnya. Berarti inti kita saja tuh harus mencapai 50 orang seperti itu Pak ya? Ya, target saya sih begitu. Maksudnya saya ingin kita bisanya gini Pak, kita bisa jadi ngomong gede lah gitu kalau bahasa orang Jawa gitu kan. Kenapa? Ya, inti Pak, yang hanya jumlah 12 sekolah tapi mampu membuat satu komunitas menulis yang menghasilkan satu majalah. Nah, kan kalau kita hitung kita ada 12 sekolah dalam satu inti, 4 orang saja. Satu inti itu mengutus, satu sekolah itu mengutus. Saya rasa udah jumlahnya udah hampir 50 tuh, Pak. Iya. Ya, Pak. Saya di sekolah sekolah pesayangan kecil itu saya akan ngirim 4 itu, Pak. Udah saya masukkan semua guru yang 4, jadi penulisan jadi 1. Jadi toh kita juga sama harus berbayar juga gitu kan. Karena memang itu. Ini artikel tadi ya, Pak ya. Artikel yang kita buat tadi yang Bapak sampaikan ya. Boleh tentang budaya seperti itu, 1 lembar A4, Pak ya. A4, 1 lembar A4 udah jadi tulisan. Bapak misalnya itu tadi Bapak mengajarkan
dengan menggunakan alat Ya, media ataupun media pembelajaran ya menggunakan Pak. Infocus apa segala Ya macam. benar Bapak Pak. foto dengan anak-anak, udah Ya foto dari benar situ, Pak. udah majalahnya udah jadi satu majalah, udah lengkap Pak itu Pak. Ya Nah, Pak. Sudah ada sih Pak arti, nih, ada gambaran nih Pak. Jadi nanti mungkin kami di KKG juga nanti mungkin menyurati masing-masing sekolah mungkin Pak ya. ya Untuk sebenarnya lebih baik mengutus gitu. perwakilan paling tidak 4 orang guru. Ya, Kayaknya yang lebih bisa kita kejar ini Pak, karena kan masih lama nih Juli Pak ya. Juni Pak. Juni, ya Pak. Ya, Juni ini saya pikir masih banyak waktunya ini untuk nulis. Kayaknya kita mau coba kejar artikel aja kali. Artikel dulu. Kita coba itu nanti baru kalau memang sudah banyak minat penulis-penulis ini kita baru buat per sekolah per buku itu Pak. iya. Pak Nah, Riko, ini kan rancangan ini Kalbar menulis ini rancangannya nih sampai bulan Agustus dan September nanti. Di Juni ini tahap pertama. Nah, kalau seandainya sekolah Bapak jumlah gurunya ada 12, tahap pertama ikutkan 4. Di bulan Juli ikutkan 4 lagi orangnya yang gantian. Jadi sehingga di dalam setiap penerbitan itu sekolah Bapak tetap mewakili penulis-penulis yang ada. Sehingga sekolah Bapak tetap munculkan penulis-penulis. Jadi misalnya mungkin tahap pertama, maaf ya, mungkin Ibu Linda yang ikut. Mungkin di tahap kedua, tidak usah Ibu Linda lagi. Cari lagi guru yang lain di sekolah itu. Supaya di dalam setiap terbit, SD ini tetap memiliki penulis yang menerbitkan, yang ikut di dalam penerbitan majalah itu. iya, Jadi kita tidak ya terlalu repot juga. Iya Pak. Lebih menarik memang sebenarnya majalah ini kita mulaikan dulu kan tidak terlalu berat kan. Iya. Tapi untuk artikelnya dari sekarang boleh Bapak siapkan. Jadi ketika pembimbingan Ya umum Pak. tanggal 1 Juli itu hanya pembimbingan umum biasa, Ya tetapi Pak. kita Ya Pak. melalui chat pribadi dengan saya tidak masalah. Jadi Ibu yang mau Ya Pak. komunikasi, misal Bu Lita, ya Bu Francisca Ya. ataupun yang lainnya Baik. kepingin mau komunikasi minta lihatkan Ya, tulisan, baik, Pak. itu bisa kita. Dan tadi Bapak mau menyurati untuk pihak KKG, itu nunggu player saya turun Pak. Proposal Ya, dan siap, player Pak. saya nyampai. Nanti begini, ini bukti dukungnya dan inilah bahwa K3S dan KKG mendukung program yang sudah kita rancangkan ini, termasuk bahwa Siap, kita Pak. Siap, Pak. Dan nanti saya juga minta pengantar dari Dinas Pendidikan melalui sekretariat untuk membuatkan surat pengantar bahwa ketika kegiatan ini resmi. Nah, ketika gelombang kedua, kalau seandainya di gelombang Juli, Agustus nanti untuk inti 2 pesertanya udah separuh, saya bisa melirik untuk kecamatan lain, untuk kecamatan Ngabang ataupun di sekitarnya itu. Tapi Ya, sekarang Pak. saya fokus masih untuk inti kita, Pak. Ya. Ini kawan-kawan ini berita sangat baik ini ya. Memang diprioritaskan inti kita nih. Kalau bisa memang 50 ini target tercapai gitu. Jadi kita dulu nih mulai. Nanti selain mungkin ada dukungan juga dari Kadis ya Pak ya tadi. Iya, nanti udah saya itu nunggu player saya lah yang jelas, nunggu resmi baru saya menghadap. Iya Pak. Ya. Ini ada yang angkat tangan. Ini mohon maaf. Ini suster ya. Suster dari TK. Suster ya. Oh, suster dari TK. Oh iya, silakan suster, silakan. Ya, selamat sore suster. Halo. Selamat sore. Ini dari dari TK Anggur ya. Terima kasih Pak. Ya. Iya Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya memang pingin mau ikut belajar menulis begitu ya. Iya Bu. Lalu bersama dengan suster dari Mania Masih, suster Mediatrix, ada diceritakan, oh suka, berarti saya mau coba, mau bergabung. Saya mohon maaf karena tadi agak terlambat masuk, jadi tidak dengar dari awal. Hanya kalau saya sudah mendengar penjelasannya setelah saya ikut tadi, mungkin saya boleh usulkan bahwa yang macam satu sekolah satu orang dulu, karena saya ini juga dari TK kan. Kalau satu sekolah 5 orang atau 4 orang tadi mungkin agak berat, sama seperti tadi Ibu Ernawati ya sampaikan, memotivasi teman-teman itu mungkin agak sulit. Tetapi kalau
sudah ada misalnya sampai berhasil lah itu nanti kan oh ini kita sudah mencoba bisa memotivasi teman-teman yang lain mungkin begitu ya. Terima kasih Iya, iya. karena saya juga belum memahami hal itu dari awal tadi saya terlambat. Terima kasih. Ya, terima kasih Suster ya. Aduh, udah bergabung dengan kita di sini dari TK Amkur ya Pak Riko ya. Ya benar Pak, Aduh, kemarin ya sudah puji disampaikan Tuhan, juga sama ya. puji Tuhan sekali. Ini tidak masalah Suster, kalau memang dari TK Amkur baru mau bergabung satu orang pun tidak masalah. Jadi satu sekolah perwakilan satu, mudah-mudahan ke depannya setelah melihat hasilnya ini muncul, baru yang lainnya. Itu tadi, maka saya bilang rolling. Jadi mungkin Suster dulu, nanti tahap keduanya baru rekan yang lain, guru yang lain untuk ini. Jadi sehingga TK Amkur tetap aktif untuk jadi sebagai sekolah yang membuat satu ide-ide cerita atau artikel-artikel di dalam majalah itu. Jadi sehingga saya lupa juga saya sampaikan tadi 150 termasuk biaya kirim, biaya pengiriman ke sekolah masing-masing. Itu tadi. Jadi kalau dihitung-hitung pun biaya cetak sama yang cover warnanya itu memang sekitar 780 juga per orang, belum sertifikat, belum biaya kirim, memang sih tidak begitu mahal lah, cuman saya gitu. Jika saya berharap kalau bisa rekan-rekan yang lain di TK juga bisa diajak libatkan, kalau mau kita kolaborasi di dalam membuat satu tulisan boleh. Jadi tidak mesti dengan program yang majalah tadi, kita juga mau kolaborasi, mau menulis apa saja, gabung berapa orang guru tidak masalah. Baik Pak, saya langsung tembak ya nih ya kawan-kawan ya, kita jumlahnya di sini 19 orang, hampir 20 ini. Jadi bagaimana Bu Natalia, siap ya? Kita coba artikel dulu nih, artikel kita kejar. Izin. Saya rasain dari tadi. Ya, silakan. Oh ya, silakan. Asik dulu ya. Ini memang motor juga ini nih. Silakan. Ini tadi kan saya baru dengar lagi bahasanya Pak Wani. Kita ini ada tahap-tahapannya. Iya. Nah, biar jelas gitu, berapa tahap? Sampai berapa tahap gitu. Kayak kita WLG waktu awal kemarin gitu, sampai berapa. Lalu kemudian satu lagi, saya ini menulis apakah harus artikel? Tidak. Ya, lanjut Bu. Atau bebas, itu. Boleh. Yang jelas Bu, yang namanya tulisan kalau kita tuangkan di dalam majalah itu bentuknya semacam artikel. Artikel itu bukan semacam karya tulis ilmiah atau apalah namanya yang sifatnya yang seminar-seminar, enggak. Yang untuk artikel ini tulisan kita, boleh saya katakan tadi wisata literasi, tentang wisata budaya, boleh wisata kuliner, boleh wisata apa saja yang ada di sekitar sekolah Ibu, di daerah Ibu, boleh tentang tokoh yang Ibu tokohkan, tokoh budaya, contoh saja. Yang seperti saya sampaikan kemarin, saya pernah mengangkat cerita tentang Ibu Dr. Caroline Margaret Narasa, itu orang yang kita tokohkan, ya. Sebagai Kartininya Kabupaten Landak yang selama ini tim, itu bisa kita angkat ceritanya. Kemudian tokoh adat, tentang naik dango juga bisa, tentang apalagi yang sebentar lagi akan dilaksanakan sesuai dengan apanya, biasanya balala itu segala macam, itu tidak masalah. Tentang materi pembelajaran, tentang apa kesibukan kita di dalam kelas, terserah itu ceritanya dalam bentuk apa. Apakah itu autobiografinya Ibu, itu boleh semua. Lalu kemudian untuk tahap ini ada, kalau menurut rancangan ini dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober sampai Desember. Jadi ada 6 bulan tahapan penerbitan majalah. Nah, kalau di sekolah itu masih semuanya mau aktif, walau hanya satu orang, tidak masalah. Tahap pertama, misalnya karena ada pengkhususan tadi Pak Riko memberi minimal 4 sampai 5 guru satu sekolah. Tahap kedua, Pak, kami udah ada yang menulis lagi, hanya satu yang ikut di SD 06. Boleh, tidak masalah. Yang penting di sekolah itu masih tetap aktif, ada perwakilan untuk sebagai penulis, dan di dalam majalah itu bahwa sekolah Ibu masih tercantum sebagai salah satu yang menghasilkan penulis-penulis di dalam artikel-artikel itu. Itu Bu. Ya, baik Pak. Itulah berarti ya. Berarti dalam 1 bulan 1 tahap gitu.
Ya 1 bulan 1 tahap tuh rancangan awal. 1 bulan 1 tahap 1 kali terbit majalahnya. Iya. Tahap kedua kalau Bu Erna masih mau berminat lagi, Ibu ikut lagi enggak masalah. Selama Jadi komunikasi oke, siap. ya. Paham, Pak, paham. Jadi kita enggak terlalu repot, benar kata Pak Riko, kita coba di sini dulu. Nah, kalau di tahap kedua, seandainya tahap pertama kita sampai on target 50. Tahap kedua kita hanya 30. Saya coba cari di sekolah lain di Kecamatan Ngabang, mulai di SD 10, SD 9, ya SD 1 yang masih tergabung dapat 1. Sehingga kita 1 bulan dapat lagi, sehingga Ngabang ini betul-betul jadi kiblatnya literasi untuk di Kabupaten Landak. Iya, sekalian naikkan juga itu apa nama Landak Ya itu rating ya. kita. Iya, karena dulu kan hasil penilaian bahwa Landak ini dikatakan yang literasinya di bawah sekali, sehingga ada anak kelas 1 sampai kelas 3 yang tidak bisa membaca. Nah, kita ingin membuktikan. Benar, Pak. Karena ini nanti juga saya pikir nanti misal memang apa ke depan kan Bapak juga nanti mungkin koordinasi dengan dinas, mungkin ada juga nanti pembiayaan dari dinas nih ya kawan-kawan. Mudah-mudahan Pak. Seperti Mudah-mudahan inilah nih. langkah yang Bu Erna, langkah kita kemarin Bu Erna untuk tahapan ya. pemerintah daerah mendukung Ya. kita dalam film sehingga Jadi, ada yang tidak harus berbayar. Jadi kontras sekali kawan-kawan di divisi kita menulis ini, nanti mungkin bisa didukung dari dinas. Kita hanya menulis, mungkin nanti pembiayaan ada dari khusus kan seperti itu. Benar Pak. Nah, Ya. Jadi harapannya memang kalau bisa sebanyak-banyaknya nih di anggota kita nih jadi penulis gitu kan. Kita harus buat terobosan dulu Pak. Nanti. Saya pikir banyak benefitnya. Kita bisa dihubungi kalau memang tulisan kita bagus, bisa saja kita akan diundang dari berbagai pihak seperti itu. Itu kan juga dapat menghasilkan benefit untuk kita juga. Jadi saya pikir kalau saya memang belum pernah, baru sekali dulu pernah nulis kan, karena memang belum terlalu paham juga untuk komunitasnya. Nah, jadi kesempatan ini memang kalau bisa kawan-kawan yang lain memang berniat untuk jadi penulis, ayo kita coba bangkitkan komunitas kita ini, mulai dari inti 2 ini dulu gitu ya. Nanti kan nggak menutup kemungkinan yang lain. Dari Bu Natalia tadi ya, saya balik ya, siap ya kita artikel ya. Oke siap. Bu Rani gimana? Ini langsung gabung nih. Bu Olimpiani raise hand tadi ini. Oh ya, mungkin sebentar saya coba tanya dulu satu-satu ya. Jadi kita ini udah 21 nih sampai sekarang nih ada 20. Nambah terus Pak ya. 20 mungkin karena kan Bu Noberta kan mungkin hanya menyimak ya seperti itu. Paling tidak udah 21 ini. Bu Rani bagaimana? Silakan Bu. Aman ya? Halo Bu Rani. Udah kita lanjut. Bu Erna, gimana Bu Erna? Suster raise hand lagi tuh. Suster tuh mau nanya tuh. Ya silakan Suster. Iyalah, silakan tanya dulu. Ya, silakan Suster. Ya, terima kasih Pak. Jadi mau bertanya untuk jenis tulisan tadi kan kalau dari awal saya dengar misalnya bawa anak ke masjid atau ke gereja. Jadi kita tuh boleh menulis misalnya kegiatan anak-anak kita. Kalau kami di TK misalnya dia wisata atau apa juga boleh gitu ya tentang kegiatan misalnya mereka P5 gitu. Iya, jadi begini, menerapkan P5 dengan langsung membawanya ke tempat pelaksanaan, katakanlah mungkin langsung ke gereja. Jadi ketika kita membimbing anak begini cara saat kita mulai berdoa pada saat liturgi atau acara yang ibu yang lebih tahu kan, misalnya begitu, lalu langsung ke tempatnya. Jadi wisata tempat ibadah, jadi wisata tempat ibadah itu boleh juga ibu-ibu tuangkan dalam tulisan, atau membawa anak-anak sambil belajar dimulai dengan lagu rohani, dengan bertepuk tangan, atau mungkin sambil di lapangan. Jadi cara pembelajaran agama misalnya langsung di lapangan, di tempat, di halaman. Jadi anak-anak langsung menerapkan P5-nya langsung kepada alam, atau kontak dengan alam yang ada di sekitar. Itu juga bisa jadi tulisan, Bu. Tidak mesti tulisan yang kalau bicara tentang majalah, kita bebas membuat tulisan apa saja. Beda kalau kita membuat tulisan per sekolah. Satu sekolah kita buat antologi, ibu harus bercerita tentang antologi ibu ketika mulai ibu
sekolah sampai ibu dapat SK sehingga ibu dapat ditugaskan di sini lalu sudah sekian lama, itu yang ibu harus ceritakan. Orang tidak bisa membantah karena itu memang hal terjadi dengan pribadi kita. Itu satu sekolah misalnya antologi TK Angkur Landa. Nah, ibu bercerita, mungkin teman ibu, mungkin rekan ibu yang lain ceritanya tentang lain lagi, dimulainya dengan apa. Nah, itu dia, Bu. Bebas, Bu, kita tidak ada penekanan kita harus menulis apa. Nanti flyernya akan saya kirim lah. Flyernya bentuk tulisannya apa. Saya host di sini, Pak. Iya, Pak. Misalnya boleh kalau misalnya langsung share bisa, Pak. Langsung share bisa. misalnya ada perayaan hari besar keagamaan di sekolah gitu juga boleh ya. Iya. Bisa, Bu, bisa mendapat Pak. Ya, Bebas, misalnya kan mungkin perayaan Paskah di TK Amengkur misalnya gitu kan. Iya. Ya, dengan misalnya merayakan Paskah di TK Amkur, mungkin Ibu bisa menceritakan dengan anak-anak di bermain membawa telur apa segala yang sudah dihias apa segala macam itu kan bentuk artikel tulis. Ini kan bukti nyata yang dituangkan dalam tulisan, Bu. Nah, bisa, Pak. Itu bisa boleh menyertakan dokumennya, Suster. Boleh difoto ya, Pak Wan ya. Ya, foto Ibu waktu membimbing anak, waktu Ibu memimpin memulainya sambil anak memperagakan keranjang telurnya. Kan biasanya Paskah kan identik dengan telurnya, Pak ya, Pak Diko ya. Biasa kalau kita biasa ada kegiatan itu. Ada. Jadi kan kalau kita posting. Nanti kalau diterbitkan dengan buku, dengan majalah itu hasilnya kan bagus karena warna majalah beda dengan warna buku yang ada. Udah langsung gitu. Oke, baik. Bagus tuh, Bu. Bagus. Suster? Ya, iya Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, baik. Mungkin nggak usah kaku, Bu. Yang jelas idenya jangan kaku, nggak apa-apa. Jadi intinya memang penulisan kita boleh dalam pembelajaran, boleh juga dalam kegiatan-kegiatan keagamaan atau budaya. Intinya kita menulis artikel lah seperti itu. Artikel ini yang bermanfaat bagi halayak umum seperti itu. Ini juga mudah juga sih sebenarnya kalau kita mau memulai awal ya seperti itu, karena memang target kita KKG kita ini cukuplah ada 50 dulu ini untuk tahap pertama memang. Jadi nanti untuk tahap-tahap selanjutnya kan kita udah ada minatnya seperti itu, sudah ada bukti nyatanya seperti itu. Nah, betul. Jadi kawan-kawan izin kawan. Jadi gini, takutnya kawannya kaku, ragu atau gimana. Tadi kan sudah dikatakan Pak Riko. Ada semacam istilahnya mentor lah yang mendampingi gitu. Kalau Pak di sini kan Pak Wan kan sebagai fasilitator. Nah, itu nanti kami bersedia begitu. Kalau kayak di Suster kan ada Bu Epin tuh. Nah, jadi nanti boleh nanya-nanya Bu Epin gitu. Kalau ada rekan yang istilahnya kurang paham dalam menulis, boleh langsung menghubungi kami. Siap membantu. Iya, benar. Siap, terima kasih Bu Erna. Wis, mantap. Makin bertambah. Ya. Siap. Makin bertambah narasumber kita, Pak. Ya, benar Pak. Ya, jadi mungkin nanti kawan-kawan yang memang sudah mulai, udah menulis, mau dikonsultasikan juga boleh ya. Boleh via WA, mau atur jadwal ketemuan juga boleh. Nanti kita mau buatkan jadwal webinar lagi, bisa seperti itu ya untuk konsultasi. Bisa Pak. Terima kasih. Saya senang kayak gini. Gimana Pak? Saya senang kayak gini Bapak mengambil inisiatif seperti ini. Tanpa kita harus ramai-ramai pun tidak apa-apa. Yang punya kesempatan, kita bikin seperti ini. Ya, Pak. Jadi komunikasi kita tidak putus. Benar Pak. Jadi kalau untuk konsultasi kawan-kawan seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang mengepalai kita adalah Pak Wan Mustadi. Kemudian kita juga selain itu ada tim pengarah juga ya. Jadi ada Bu Ernawati juga ya dari pengurus KKG, kemudian ada Bu Epin ya dari Maniamas, kemudian ada Bu Noberta Ria juga ya, kepala sekolah di SD 2. Jadi bisa dari 4 orang ini kita bisa konsultasi juga Bapak Ibu ya. Saya pikir juga kita yang hadir di sini, saya rasa punya satu keinginan lah seperti itu ya untuk menulis ya, ini sebagai salah satu langkah awal ya.
Bapak Ibu sudah datang di dalam room meeting kita ini. Paling tidak ini kita sudah ada 20 tadi ya, 20 orang. Kemudian bagaimana kawan-kawan yang lain, silakan bersuara ya sebelum nanti kita akhiri pertemuan kita ini. Memang harapannya nanti setelah disebarkan flyer, sebelum itu kita nih udah siap gitu, karena kita udah dapat spoiler di awal nih. Nah, dapat spoiler. Iya, itulah yang saya harapkan. Untuk masalah biaya penulisan dan lain-lain itu bisa kita pikirkan nanti seperti itu. Intinya nanti bagaimana kita mencoba menulis dulu lah seperti itu ya. Jadi untuk solusinya mungkin nanti akan beriringan juga, ada aja pasti solusinya ya, entah dari mana. Atau kalau saya pribadi sih saya enggak masalah, kalau untuk bayar pribadi saya enggak masalah seperti itu. Yang penting kita dapat pengalamannya. Pengalaman itu sangat berharga ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu yang lain berkomentar ya. Kita santai saja nih, enggak formal-formal amat. Ya, silakan. Jadi jangan sampai lalu hanya ikut jadi hanya meramaikan seperti itu ya. Silakan berkomentar ya, Bapak Ibu, silakan. Siap mencoba kok, siap mencoba. Nah, ini mantap nih semangatnya. Mantap. Yang lain bagaimana nih? Bu Litwina Tutusari gimana, Ibu? Halo, Ibu. Kalau enggak mau komentar cukup acungkan jempol cukup. Ibu Eka bagaimana ya? Ibu Eka Sopiana. Ya, yang udah semangat nih, saya lihat nih Suster sudah semangat nih ya. Bu Erna pasti ketua pemimpin kita kan. Bu Sopriana, Bu Natalia ya, saya sendiri. Yang lainnya bagaimana nih? Ibu Nimas Dewi Kurani, bagaimana Ibu? Ada yang raise hand tuh kok, ada yang angkat tangan. Mana nih? Oh ya, silakan Bu Adriani. Ya, silakan. Silakan Ibu. Masih unmute dia tuh. Ya Bu, open mic dulu Bu. Ibu Adriani, silakan. Kawan-kawan jangan ini ya, diam-diam saja. Apa kita sharing-sharing ya, enggak masalah. Sharing nih. Kalaupun ada seandainya ada langkah lain atau trik-trik lain yang mungkin menurut kita lebih tepat, ya enggak masalah. Ya kita ini kan sifatnya enggak kaku, cuman awalnya kita kepingin membuktikan bahwa rancangan kita, bahwa inti 02 Ngabang itu KKG-nya memang on dengan dengan target pertama itu menulis dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, itu jadi kita buktikan. Di samping itu kita ingin coba menghilangkan hasil dari penelitian mengatakan bahwa di Kecamatan Ngabang dan Jelimpo itu literasinya itu di bawah 40% gitu kan, anak yang kelas 1, 2, 3 itu pandai membaca. Jadi dengan adanya semacam gini kan kita buktikan gurunya dulu aktif untuk menulis, untuk membaca, sehingga hal itu bisa kita itukan. Ya, silakan Ibu Adriani. Ibu open mic-nya dulu, Bu. Ayo Ibu, silakan. Wah, ini tertekan kali ini. Nampaknya nih Pak. Ya, sedih kayaknya dia tuh. Ya, memang saya kemarin tuh Pak Riko ditawarkan oleh kawan-kawan di Kabupaten Mempawah ya, Pak. dengan Malawi untuk memulai di sana supaya saya di tahap pertama ini ngambil wilayah sana Melawi dengan Mempawah. Tapi karena kita udah rancangan kita awal, saya tetap fokus kepada inti kita dulu karena lebih enak komunikasi pertama. Kedua ini ya kita sekolah di sini ya, kita dulu yang kita utamakan. Iya Pak, aduh ini ya kawan-kawan ya, sayang benar nih sedikit yang datang nih. Padahal udah tetap semangat dampingi kami nanti nih. Tetap Bu, saya utama karena tim dari Mempawah kemarin coba udah komunikasi karena kan saya 2 tahun di mentor di sana, jadi dia kepingin untuk tahap ini mereka dulu. Saya bilang enggak berani saya kebetulan kami udah bikin MOU kecil dulu di sana sebelum ada program ini. Untuk Ibu Eka Sopiana itu Bu Natalia dia ACC ya, Bu Eka Sopiana, Bu Resmiati, Eka Sopiana, Bu Mutmainah yang kesayangan tuh 4 orang tuh udah peserta utama. Mantap tuh. Ya. Saya nanti boleh juga pengurus nih, wajib nih kita nih. Wajiblah kita pengurusnya. Ya.
Saya tertarik benar nih, mau pengen coba walaupun dari kesibukan kan. Kalau bisa tulis sekarang, Pak. Tulis Oh iya Pak, sekarang, udah bisa. Udah boleh jadi sekarang Bapak Ibu. ada satu pengen saya tulis, ada murid saya nih udah sampai kelas 6 nggak bisa baca. Oh gitu. Mungkin saya mau lihat, kalau saya sekilas melihat memang stunting itu memang luar biasa pengaruhnya. Stunting itu memang luar biasa pengaruhnya. Jadi saya mau mengangkat itu juga nanti dari artikel saya seperti itu, Pak. Berarti tulisan Bapak ini yang Tuh. Ya. Ini ada Bu Sulita nih. Ya, silakan Bu, silakan. Komunitas ini karena walaupun saya tidak terlalu pandai menulis, tetapi saya merasa saya difasilitasi naluri kesastraan saya seperti itu ya. Saya sepakat karena untuk mengawali penulisan kita memang memulai dari yang sederhana, yaitu artikel. Kalau kita membuat buku tuh terlalu berat mungkin untuk pemula-pemula kita kan. Nah, artikel ini kan tidak terlalu panjang, kemudian kita hanya menceritakan sesuatu yang ingin kita ceritakan. Cuman saya mau tanya nih Pak Wan dan semuanya. Walaupun kita bikin artikel, enggakah kita perlu tema umum gitu yang supaya kita lebih terarah, supaya memang sih kita tulis bebas di artikel di majalah itu memang bebas. Kalau seandainya bertema gitu, saya pikir gimana ya supaya terarah gitu saja sih. Banyak terima kasih, itu saja. Terima kasih, Bu. Ya. Saya langsung ya Pak Riko ya. Ya, silakan Pak, silakan. Begini Bu, kalau untuk tema itu kan tema yang akan kita tuangkan di dalam tulisan kita itu kan udah menjadi satu ide yang akan kita tuangkan dalam tulisan. Contoh aja, Ibu ingin mengangkat seperti yang disampaikan Pak Riko tadi mengenai anak yang udah kelas 6 tetapi masih belum tuntas dalam membaca. Nah, yang jelas tema utama dalam ide itu tentang pengaruh kesehatan dampak stunting di dalam kehidupan keluarga. Nah, kan itu salah satu tema. Nah, jadi supaya kita tidak ngalur ngidur kemana-mana, jadi rel kita ya tetap hanya di sekitar situ. Karena pengaruh stunting tidak sempurna pada kehidupan, pada siswa, pada anaknya itu, pertumbuhannya, sehingga mengakibatkan pengaruh di dalam otaknya sehingga untuk membaca itu menghambat. Nah, lalu kita menceritakan lagi. Nah, lalu menjadi keterhambatan juga bagi guru yang memberikan pembelajaran di kelas hingga di kelas 6 ini masih belum tuntas untuk membaca. Jadi guru menjadi beban karena harus memperhatikan secara khusus anak tersebut sehingga teman-teman yang lain harus ketinggalan di dalam pembelajaran. Itu kan satu ide yang kita bisa tuang ke tubuh. Nah, sebenarnya. Ya, bagaimana Bu Sulita? Cukup jelas ya? Tema cerita itu. Iya, saya ngerti maksud yang itu Pak. Maksud saya tuh tema umumnya. Apa tidak bertema umum, kayak umpamanya kan majalah tema umumnya tema apa, politik, umpamanya Kompas. Enggak, Bu. Kita tema umum gitu, tuh enggak. Tema umum itu begini, seperti Ibu mau mengangkat tentang pendidikan. Pendidikan itu misalnya materi pembelajaran. Ibu ngajar di kelas 4 misalnya. Materi pembelajaran kelas 4 dengan kurikulum Merdeka yang sekarang. Nah, untuk menyesuaikan Ibu menuangkanlah misalnya materi pelajaran dengan mencoba menerapkan pembelajaran itu dengan karakter P5-nya Ibu tuangkan di sana. Nah, di situ. Oke, kalau ya. Kalau budaya misalnya. Berarti tema kita ini tentang pendidikan, itu tema umumnya gitu Kak? Bebas, Bisa, Bu, bebas. Bebas, Iya, bebas. Pendidikan bisa. Bebas saja Bu. Intinya, maaf. Intinya Ibu. Ya, lanjut. Nulis lah, seperti itu, nulis dengan tema Ibu. Nanti kita ajukan Bu. Kita ajukan, nanti mereka yang cetak seperti itu. Mereka gitu. yang akan menyesuaikannya. Ya, gitu Bu. Iya. Paham Ya. saya. Ibu nyimpan nggak nomor saya Bu?
Ada. Ada. Ibu nyimpenan. Ya nanti. Kalau Bu Oke, nyimpen oke, nomor saya, oke. kalau Ibu ada tulisan sana coba Ibu kirim ke saya. Kirim. Oke, oke, oke. Kirim ke saya nanti saya coba saya revisi perbaiki atau gimana dulu. Nanti saya serahkan Ibu untuk melanjutkan lagi. Mungkin enggak saya koreksi 100%, saya arahkan dulu supaya Ibu semakin memahami. Nah, kalau saya koreksi 100% nanti Ibu lalu enggak ngerti maksud perubahannya di mana. Enggak apa-apa, Oke, kirim siap. enggak saya dengan saya dulu. Ini Ya. Nah, siap. ya, ini saya kira paham ya, Bu ya. Ah, ini ada Iya. bergabung dan kita nih Pak Andri nih. Pak Andri, halo Pak Andri. Aduh, ada guru senior, ada guru anu nih pengalaman tinggi nih. Selamat sore Ketua Bapak KGBN Ibu. nih. Sore, dah Ini bisa KGBN dah gabung di kolaborasi Palu Pak, saya dengan jadinya. ini. Pak Wan. Ya, Kita bisa siap. kolaborasi nih Pak Wan. KGBN Landak itu Iya, jumlah anggotanya udah 3.000-an. Nah ini Pak harapan saya itu begitu. Kalau memang di tahap kedua atau tahap pertama kita kurang, Pak. bisa minta bantu dengan KGBN-nya yang untuk Iya benar Pak. itunya Khusus lagi. Landak. Khusus Landak ini Pak sudah target kita ini 500 nih Pak, 500 guru nih Pak. Jadi udah lebih kan dari bisa Pak 50, kita cari itu. Ini yang aktif nih Pak. Iya, iya. Ini yang aktif. Iya. Ini bisa kita syukurlah, Pak. kolaborasi juga nih dengan Tolonglah Pak Andri minta nih. bantu dengan Pak Andri, minta bantu gimana cara memberikan Iya, support Pak. dengan kawan-kawan supaya aktif. Ya Pak Andri, kita salah satu ini belum saya terangkan juga sih tadi ya. Jadi salah satu divisi di KKG kita ini adalah guru menulis Pak Andri. Jadi guru menulis ini anggotanya itu yang di KKG inti gitu. Target kita dengan Pak Wan ini ada 50 nih untuk menulis artikel. Nanti di FIM itu, Forum Indonesia Menulis itu. Nah, jadi nanti ada 50 peserta, kita akan membuat masing-masing artikel seperti itu. Ya. Format artikelnya pakai format atap kah Pak? Nah, itu nanti A4 satu lembar maksudnya Pak. format ini Pak, format atap itu maksudnya yang biasa umumnya. Enggak Pak, kita disebut ya. artikel itu hanya naskah tulisan kita bebas, boleh tentang apa saja, enggak tentang pembelajaran pun boleh. Jadi kita sebut artikel itu sebenarnya adalah tulisan sebenarnya. Bukan artikel seperti kita harus membuat karya tulis ilmiah atau yang lainnya, enggak Pak. Oh, soalnya saya biasanya ikut program menulis itu dari Wardah Inspiring Teacher, terus dari KGBN Pusat tuh pakainya format atap. Format atap artinya guru itu mau menceritakan praktik pembelajaran, manajerial kepemimpinan, apapun itu yang berkaitan dengan pendidikan, dengan format dia menjelaskan dulu awal mulanya seperti apa, bagaikan latar belakang gitu dalam sebuah video atau cerita. Dia menceritakan dulu latar belakang berkaitan dengan karakteristik, kondisi satuan pendidikan, dia sebagai seorang guru yang mengajar di daerah mana, satuan pendidikan mana, seperti itu. Dan juga menjelaskan awal kenapa dia mau mengangkat tema cerita itu. Terus yang kedua nanti dari awal itu yang T itu tantangan. Dia akan menceritakan selama dia melakukan praktik pembelajaran itu ada nggak tantangan yang dihadapi berkaitan dengan yang dia lakukan itu. Tantangannya mungkin dari secara internal dalam dirinya atau eksternal ketika menghadapi situasi kondisi waktu mengajar murid dan sebagainya, atau dalam berhubungan soal organisasi kepemimpinan. Nah, setelah tantangan itu ada yang namanya cerita, dia menceritakan aksi itu berhubungan dengan bagaimana dia menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi itu. Apa saja praktik-praktik baik yang dia sudah lakukan dan sebagainya. Terus P itu yang terakhir penyelesaian atau refleksi. Kalau yang saya waktu ikut program menulis, saya dapat format yang kayak gitu. Jadi dia mengarahkan kita itu supaya kalau kita buat artikel atau kita buat tulisan, naskah itu setidaknya akan terlihat menarik dibaca orang, tidak langsung menceritakan poin utama dalam sebuah cerita. Iya, boleh. Ya Pak, mungkin mantap. Bisa juga nanti berbagi Pak ya untuk formatnya. Oke, ini saya coba kirim link ini yang saya coba share ke KGBN ya. Boleh. Bapak Ibu. Nanti masuk di ini ya Pak, di guru menulis itu Pak, yang KKG. Boleh juga sebagai. Ya Pak.
bisa juga nanti jadi referensi kita menulis juga kan. Nanti langsung didampingi juga oleh Pak Wan ya. Nah, jadi nanti Oke, makasih Pak Andre. Gabung juga ke kita Pak ya. Ini memang luar biasa nih anggota inti 2. Ya, Iya. oke. Inti 2 ini memang punya kemampuannya apa? Di atas lebih banyak, rata-rata Pak. nih. Ya itu yang Siapa? seperti disampaikan oleh Pak Andre tadi. Sebenarnya itu sudah menjadi yang dikatakan Sama-sama sebagai berproses outlet kita. Yang atap itu tadi dikatakan oleh Bapak itu atap, cuman penuangannya karena ini keterbatasan satu artikel yang kita buat itu hanya dalam bentuk satu halaman kertas A4 sehingga mungkin tidak serinci yang dimaksud. Namun yang jelas alurnya, outline yang daripada cerita yang kita sampaikan itulah skenario yang tuntunan relnya yang harus kita ikuti. Cuman bentuk pemaparan kita buat dalam cerita, tidak seperti penelitian ilmiah yang menjadi satu tuntunan harus demikian artikel berdasarkan ini, tapi tidak kita tuangkan hanya dalam satu cerita. Ya, terima kasih Pak Andre sudah mengingatkan untuk kita semua. Memang itulah yang saya katakan, yang saya sampaikan pada tahap pertemuan kita pertama, yaitu untuk outline dan bimbingan kita untuk dalam membuat satu tulisan. Iya, baik. Ini jam sudah pukul 4 ya, lewat 6 ini. Bagaimana ya kawan-kawan yang lain? Berburu takjil. Berburu takjil ya, benar-benar sudah mau akhiri ya. Bentar lagi. Ya udah cukup. Jadi yang pasti kawan-kawan jadi saya izinkan saya membuat sebuah kesimpulan. Yang pasti kawan-kawan kita yang berada di Google Meet ini paling tidak kita nanti sebagai penulis-penulis ya, kita akan memulai dengan sebuah artikel yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wan. Kemudian masalah penulisannya untuk kerangkanya atau untuk alur-alur penulisan tuh kita bisa nanti sesuaikan juga tadi ya yang sudah Pak Andri sampaikan juga ya, kerangka menulisnya juga nanti bisa di-share juga di grup kita sehingga punya gambaran untuk alur penulisannya. Kemudian jika Bapak Ibu semua ingin konsultasi juga, boleh nanti mengirimkan ke fasilitator kita. Dalam hal ini ada Pak Wan ya, ada nomornya di grup, tinggal Bapak Ibu bisa japri saja langsung di WA, seperti itu. Ada Bu Ernawati juga, ada Bu Nobertaria, ada Bu Epin ya. Jadi ada beberapa orang juga. Nih Pak Andri juga bisa nih ya, kalau mau konsultasi juga sama Pak Andri juga bisa. Ya itu tadi sekali lagi saya bilang banyak sekali nih anggota inti kita nih yang udah luar biasa ya. Banyak sekali jaringannya. Jadi sayang sekali Bapak Ibu kalau inti kita udah dipercayakan tadi ya. Kalau yang kita dengar Pak Wan bahkan diminta kabupaten lain. Tetapi itulah tadi ya hati dari Pak Wan ini untuk menggerakkan kita di Kabupaten Landak agar lebih lagi bergerak lagi, dan kita bisa juga kolaborasi nanti juga dengan KGBN ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita per hari ini udah boleh mulai menulis ya, sudah mulai menulis artikel yang akan kita muat nanti. Untuk masalah biaya dan lain-lain nanti kita diskusikan Bapak Ibu ya, kita diskusikan. Seharusnya memang tadi yang udah Pak Wan sampaikan itu didukung dengan dana BOS juga Bapak Ibu ya, didukung dengan dana BOS. Nanti mungkin akan hal teknisnya nanti akan komunikasikan nanti di KKS ya, seperti itu. Jadi kita harapannya dengan kegerakan ini kita bisa memulai hal baru, hal yang menjadi batu loncatan besar kita terkhusus di KKG kita ini ya. Mungkin bisa Pak Wan untuk closing statement Pak Wan, biar lebih memacu lagi kita ya. Setelah itu kita akan seperti jurnal ya Pak Riko ya? Ya Pak Andri? Kurang lebih seperti jurnal. Kita enggak Pak, kita hanya sebatas artikel yang yang ringan-ringan saja dikemas gitu. Kurang lebih seperti jurnal gitu? Atau... nanti ya, karena nanti kan kita akan daftarkan artikel kita ini nanti melalui Bu Natalia, karena dia kan admin di divisi kita nih, guru menulis ini, nanti akan didaftarkan artikel kita itu. Kemudian nanti akan dicetak Pak, akan dicetak oleh FIM langsung di Forum Indonesia Menulis. Jadi nanti setelah dicetak tuh
kita dapat nama juga lah di situ ya. Mungkin untuk lebih jelas Pak, untuk Pak Wan, closing statement Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah aktif di room kita pada sore hari yang berbahagia ini. Terima kasih atas saran pendapat dari semua Bapak Ibu yang peserta, baik kepala sekolah yang mendukung secara langsung. Ini kegiatan memang target kita bukan targetnya hanya inti Ngabang atau inti 2 atau Ngabang atau bahkan kabupaten lain. Ini ada targetnya, target nasional. Apabila sampai target kita 50 bisa mencetak satu majalah, ini udah nasional yang membaca buku kita, majalah hasil karya kita. Nah, untuk hasil tulisan itu nanti artikel kita sederhana yang dipaparkan melalui tulisan, bisakah itu mengenai hal-hal yang pembelajaran, budaya, wisata, tokoh masyarakat, tokoh adat, masalah adat kebiasaan, itu terserah kita tulis. Nanti akan terbit dalam bentuk buku untuk menyatakan bahwa ini hasil guru-guru di Inti 02 Ngabang. Lalu kemudian terkait dengan program ini nanti kita sama-sama mendengarkan pembimbingan umum pada dilaksanakan tanggal 1 Juni tahun 2024 itu nanti. Semua peserta yang sudah terdaftar itu wajib untuk mengikuti sambil kita mendengar arahan dan bentuk-bentuk hasil yang akan kita dapat itu nanti. Tapi yang jelas untuk tahap pertama saya kepingin Inti 02 ini mampu bisa sampai dengan harapan kita menjadi satu majalah tersendiri. Dan besar harapan kami untuk Bapak Ibu semua, semoga kegiatan ini betul-betul terbukti dan kita tunggu actionnya. Jadi jangan hanya sekedar wacana-wacana tapi tanpa ada langkah untuk kita membuat satu hal yang nyata. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan semoga harapan kita ini dapat terlaksana. Amin. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, mungkin itu saja ya. Terima kasih. Ya, itu saja Bapak Ibu. Selamat sore. Selanjutnya nanti akan kami infokan lagi ya. Sudah mulai per hari ini ya Bapak Ibu, sudah siapkan semua artikel kita ya. Mungkin ada yang buat 2 atau 3 boleh, tapi nanti kita akan lihat nanti untuk yang ininya ya, pengajuannya seperti itu. Untuk pendaftaran dan lain-lain, info akan segera menyusul. Dan terima kasih karena Bapak Ibu sudah memasuki sudah mengikuti kegiatan kita dengan baik. Ya, saya akhiri. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, terima kasih buat ilmu Foto barunya. bersama boleh nih, Selamat Pak. sore. Tadi foto dari Pak Riko ya. Oh, Foto dulu Pak Riko ya. Iya, iya. Oke, foto. Gimana Bu Natalia, bisa? Maaf, saya tidak bisa aktifkan kamera lagi di jalan. Oh iya, tidak apa-apa ya. Nah, kita foto dulu ya. 1. Belum buka kamera semua kok. Iya, ayo buka dulu. Silakan Bapak Ibu ya.